di negara, di pemerintah gak jelas. Di zaman Orde Baru saja yang katanya buruh itu ada garis besar haluan negara. Sekarang kita tidak punya negara, jangankan haluannya. Ya kan? Negaranya aja tidak ada, yang ada pemerintah, dan pemerintah merasa dirinya adalah negara. Nah, ini tolong dipelajari. Kapal ini Anda mau kuliah kayak apapun, kalau konstruksi dan anatomi kenegaraanmu belum benar, juga tidak akan pernah bisa bermain bagus. Kalau sekarang yang ngurusin negara, siapa negara sekarang yang ngurusin ini? Orang wong ya negara ini. Lagi anak wong. Orang raga wong. Siapa kepala negara? PNS itu pegawai pemerintah apa pegawai negara? Negeri. Sejak Pak Harto, undang-undangnya ditambahi taat kepada undang-undang negara dan pemerintah. Dimulailah kesalahan itu. Kok pemerintah ditaati, wong kon iku buruh kok ditaati? Wong kon iku dibayari karo rakyat. Rakyat iku sing duwe negara. Kon iku dibayari kok kon merintah iku gendeng ta kon iku. Lah wong dibayari kok dijenengno pemerintah iku ya apa? Ku sing gendeng pemerintah ta sing jenengno. Selama Indonesia tidak memperbaiki konstitusi dasar kenegaraannya, Anda akan mengeluh terus-menerus. Pak Rektor akan bilang, ya apa bukunya podo kok hasilnya gak podo, akan mengeluh terus-menerus karena tidak ada kelegaan di dalam bermain sepak bola tadi. Ngerti gak? Kan beliau pertama ngomong, wong bukunya podo karo di Amerika, di London, di Polandia ya podo kok kono luwe iso dimana kene ya kan gitu Pak, jambatin mana. Ini kalau kita perluas, lu arek SD, SMP, SMA itu olimpiade ilmu pengetahuan apa saja itu selalu juara. Matematika ya juara, fisika juara, ya toh, apa menere? Kimia juara, eksperimen untuk inovasi juara, kesenian juara, teater juara, paduan suara juara. Nek kate gawe perayaan di Pasadena kono iku mesti Taman Bunga Indonesia mesti juara. Opo wong kabeh ku juara kok begitu tanding kok kalah itu apa sebabnya? Lah ya apa sih? Apa sebabnya kira-kira? Sak dalan-dalan di desa-desa pinter bal-balan sambrek begitu dari tim nasional kok karo Filipina loh saiki kalah. Filipina karo ini sore guru iso bal-balan. Ya teman-teman. Apa sebab iki apa sing salah? Apa sing salah? Nanti kita akan sampai kepada kapal besarnya ini loh yang memang harus menjadi persoalan. Iki nakodane gak bener, tak awak kapal gak jujur, tak tata ruang di kapal ini yang salah, apa pancen konstruksi dasar kapalnya ini yang harus ditandanin, apa ya apa? Artinya apakah ini masalah manajemen dan teknologi sosialnya, ataukah konstitusi politik dan kenegaraannya, ataukah masalah budaya dan mentalnya, atau apa ini masalahnya? Ini didoleki bareng-bareng. Saya kita contoh nih, misalnya sekarang U19 masih terus apa sudah gugur? Jadi dibanding prestasi U19 yang dulu kita kawal, Evan Dimas CS, arek Rungkut 3, arek Tandes itu. Saya mengantarkan U19 sampai pertandingan terakhir di Myanmar dan saya tahu mereka akan kalah karena situasinya sangat Indonesia. Saya tahu akan kalah dan saya datang ke sana untuk siap-siap evakuasi. Begitu kalah aku sing nampani. Tegak hancur lebur hati mereka dan mesti diuring-uring karo pengurus PSSI. Ya ono aku gak itu muring-muring. Gitu loh. Dan betul-betul mereka datang aku sing nampani. Tak perlu satu persatu sama Mbak Fia. Ivan Dimas Kuwabeku tak cukup satu, termasuk Pak Indra Safri. Saya ingin mengatakan gini, ini paralel ya, kita belajar dari sepak bola untuk mengetahui kenapa kok kita kalah, koyok-koyok kalah pinter, koyok-koyok kalah prigel, kalah skill, terus gak iso gawe seperti yang mereka bikin, kan gitu Pak ya, problem kita. Kalau kita mengacu ke U19 yang dulu pernah mengalahkan Korea 3-1,
ya, mengalahkan UEA berapa Mas? UEA ketakutan sama kita pada waktu itu. Saya kira diremehno lah. Soalnya begitu ono barang api, itu langsung ditunggangi untuk didol-dol, langsung dikapitalisasikan. Jadi tim U19 ini begitu dia berprestasi, mulai karena ada penguasanya di atas yang mengatur pertandingannya dan seterusnya, maka kemudian mereka kontrak dengan TV untuk siaran-siaran langsung, dan jam siarannya itu tergantung pertandingan sepak bolanya tergantung jam piro siarannya iso. Anda tahu ya, kalau Anda jadi petinju atau main sepak bola kan ada ritme, kapan istirahat, kapan latihan ringan, kapan latihan berat, kapan peak time-nya itu kapan. Jadi ketika pertandingan harus pas prima secara tenaga dan mental. Nah ini kan ada aturannya. Ini dilanggar oleh kapitalisasi sepak bola. Jadi misalnya kudu tanding di engko tergantung kontraknya karo TV. Nek TV jaluke jam 09.00 bengi tandingnya jam 09.00 bengi lah, arek wis kadung ngantuk, wis kadung kesuwen ngenteni nggih. Sampean nek rabi kok ditunda, ya apa kira-kira? Penut-penut terus. Lah gak sido. Ya bener aja nih kan. Jadi ketika saya mengantar ke Myanmar itu, saya tahu mereka itu sangat kecewa dan pasti belum bangun lagi mentalnya, dan insya Allah kalah. Maka saya menulis di internet, di web sepak bola Indonesia, sampai nulis loh, gak tahu nulis loh, sampai nulis untuk siap-siap CRR gak diuring-uring, dan alhamdulillah pers Indonesia gak muring-muring kalau 19 terus tak giring sih dengan tulisan itu. Aku nulisnya di Myanmar, di Rangun, di Yangon, pertandingan Cina Pido. Jadinya tempat arek-arek iku wis kadung selamatan di kampungnya dewi-dewi mergo kate tur di Spanyol, musuh Barcelona, musuh iki wis seneng ya, wis selamatan di omahe dewi-dewi, ono ning Grobogan, ono sing di Surabaya, wis selamatan. Dadak gak sido karena atasannya punya kontrak sendiri, malah dikongkon nang Brunei. Ya apa kan, kate dijak lunga kaji tapi ternyata nang Taiwan, ya bos, kecewa tak apa? Ya apa kan, hatimu ya apa? Lah lemes. Nah, nek bal-balan kira-kira semangat agak beneran. Maka di Brunei pun mereka ogah-ogah dan kalah. Begitu kalah di Brunei, baru PSSI pengurusnya yang di atas, saya tidak sebut lembaganya ya, pokoknya itu salah satu unit dari PSSI, baru menyesal dan kemudian dikasih ke Spanyol untuk 2 pertandingan apa 1 pertandingan. Tapi waktunya tidak tepat, karena kalau ke Spanyol hari-hari itu, besok pulang ke sini sudah harus langsung ke Myanmar. Mereka tidak dalam keadaan fit lagi, jadi mesti kalah di Myanmar. Gitu loh. Aku rona karo Mbak Via, karo Gandhi lah waktu itu, teman maknya dari Jakarta. Dan itu biaya sendiri lah, gak diewangi suko atau sopoga. Boleh dewe ya. Nah itu contoh di sepak bola. Jadi gini loh, awakmu saiki bayang nonton tadi pemain sepak bola. Ya. Cak ekor sregep mainmu, oper silang, oper teleser, oper tendangan pisang, tendangan pisang ngene lho, rek. Nah, tendangan telo itu ya ngene iki ya. Apa syaratnya seorang pemain sepak bola bermain sungguh-sungguh? Strategi apa meneh? Strategi ini sopo? Apa meneh? Kon gelem ngimbali bal nang kanca pula, kon kudu percaya karo kancamu. Dan seluruh 11 orang itu harus saling percaya dan lega hatinya, ikhlas hatinya. Aku takut saya kesebelasan Republik Indonesia ini saling percaya apa tidak pemain-pemain Indonesia ini. Anggota DPR A sama B percaya tidak? Partai A sama B percaya tidak? Menteri A dengan Menteri B saya percaya tidak? Tidak saling percaya. Presiden sama menterinya percaya tidak? Menterinya sama presidennya percaya tidak?
Lihat apa katanya bal-balan nanti? Pengusaha A dan pengusaha B saling percaya enggak? Nyun sewu ya, kadang-kadang dosen A dan dosen B ya enggak percaya. Kadang-kadang mahasiswa gak percaya karo dosen ya gak sampai percaya karo mahasiswa nih. Ya apa kata bal-balan bener? Lah ngono sih. Itu contoh. Jadi nomor satu, trust. Tidak ada silaturahmi yang saling percaya dan saling lega hatinya satu sama lain. Itu satu. Baru ngomong konstruksi kesebelasannya bener nggak, menempatkan seseorang di depan, di tengah, di belakang tepat apa tidak, itu urusan manajemen dan strategi. Ini juga belum tentu tepat, itu belum tentu tepat juga. Nah, apalagi Indonesia ini pelatih bal-balan ini gonta-ganti terus. Maksud saya bukan pelatih bal-balan temen, menteri ini begitu tadi menteri nggak barang anyar meneh, begitu tadi apa beda meneh, itu pokoknya kapal besar itu molak-malik goyang-goyang terus menerus gitu. Ngerti mas ya? Jadi arek-arek pinter-pinter SMP, SD, SMP, SMA begitu mulai mahasiswa, begitu selesai mahasiswa bingung. Akhirnya melayu kayak Archandra nang Amerika, kayak Ricky Elson nang Jepang. Dan semua anak-anak kreatif Indonesia bekerja di luar negeri. Ojo meneh Ricky Elson, ojo meneh Archandra, Habibie loh gak diregani. Lah wes. Jadi situasi mental negara dan pemerintahan di Indonesia itu tidak menghormati dan tidak menghargai kreativitas, tidak bangga dengan bakatnya anak-anaknya, dan tidak percaya kepada kebaikan, tidak percaya kalau ada orang baik. Jadi orang baik dicurigai, kok api mesti orang pamrih ini, lalu ya kan? Kebaikan tidak dipercaya, kebenaran juga diragukan. Kebenarannya bikin dewe-dewe, nggak usah kok antar partai, podo-podo NU itu benernya macam-macam gitu betul. Jadi antaranya Pak Hasyim Muzadi kalau Said Agil kebenarannya kutub utara dan kutub selatan. Lu terus apa kesebelasan yang katanya menang. Dan ini terjadi di segala bidang. Jadi Pak, masih bukunya podo, masih kurikulumnya podo, masih sekolah sergebi kaya apa, begitu tanding di lapangan kita tidak saling percaya dan saling tidak aman satu sama lain. Karena kita tidak aman sama teman kita, kita pun juga menjadi orang yang tidak mengamankan orang lain. Kan gitu Pak. Itu problem kita. Nah, apa sing salah kok sampai gak aman satu sama lain? Apa kok sebabnya kok tidak ada trust? Apa sebabnya? Aku takut di dalam Islam iso kan golek ketua Islam Indonesia sak wong kira-kira sapa? Mikir aja ngomong aja langsung do cak nun. Nek aku ditolak karo NU, ditolak karo Muhammad, ditolak karo kabeh. Sapa sing gelem tak ketuane? Wong aku dadi anggotane gak oleh tapi. Kok dadi ketuane kok niku yo ngawur ae. Lah nek dadi ketuane awakmu tok lah apa kok dadi ketuamu aku. Jadi saya itu tidak punya tempat di Indonesia, saya itu tidak ada alamatnya. Saya itu tidak ada koordinatnya, saya itu tidak ada. Aku ini gak ono. Aku me ono di jero atimu tok. Tapi dalam konstelasi kesebelasan NKRI saya tidak ada. Menjadi apapun tidak cocok saya. Kan oleh aku jadi menteri, mesti kok rasanya dibully aku. Wah, jari ini Mak Iya ternyata jadi menteri. Wah, lalu mesti aku jadi ulama temenan wis. Oh, gaya jangan saja serbanan. Kaya itu. Jadi apa dibully aku. Dan aku tidak ngersu loh, aku kan wong Nabi Muhammad upama rene kira-kira ya ditangkep polsek kok.
yang cukup gendeng tuh gitu loh. Selamat Nabi Muhammad ku bian-bian nono mari ngono kuwabe wis sepakat berapa dapat iku nabi terakhir kabeh sepakat awakmu kari melok, tapi nek awakmu sing kudu memverifikasi kira-kira kok lulus gak sebagai nabi deh, mesti dibully. Ini ada nabi palsu nih kan gitu loh Pak, gitu ya Mas ya. Nah, jadi udah jangan hitung saya, biarlah Allah yang menghitung aku gitu ya. Engkau tidak perlu menghitung aku, Allah menghitung aku untukmu, tidak untukku, karena aku sendiri tidak penting. Yang penting bagiku adalah Novia Kolopaking. Indonesia itu punya kesanggupan untuk merajut seluruh dunia menjadi satu kesatuan. Anda tahu ada yang namanya gerakan Freemason, Illuminati, bagian dari Zionisme internasional itu kan cita-citanya satu dunia menjadi satu negara dan satu bangsa, ya. Tapi mereka tidak punya kemampuan budaya. Mereka tidak punya orang ngerti cara ngeracik, orang ngerti. Mereka itu hanya kekuasaan dan uang saja. Ya, tapi kalau Indonesia itu punya segala macam bahan untuk mamayu hayuning bawono untuk rahmatan lil alamin. Nah, Anda meskipun Anda kuliah soal kapal, Anda harus punya ini nyun sewu Pak, ini cara berpikir kita harus sedikit kita rubah ya. Tadi saya mencontohkan kepada beliau, hidup itu tidak seperti universitas. Universitas itu kan ono ruangan besar, terus ono kamar fakultas-fakultas, kan gitu. Ada ruang ekonomi, ada ruang sospol, ada ruang gitu ya. Enggak gitu, hidup itu ruangannya sama, siapa saja ruangannya sama, cuman pintu masuknya beda-beda. Ada pintu visipol, ada pintu MIPA, ada pintu ekonomi, pintu hukum. Jadi sebenarnya tidak ada fakultas dalam kehidupan, meskipun secara akademis kita memerlukannya. Yang ada adalah komprehensi 1, komprehensi 2, komprehensi 3, 4, 5 dan seterusnya. Komprehensi 1 misalnya komprehensi ilmu yang menyeluruh yang disebut universalitas, yang dirumuskan jadi universitas, tapi titik beratnya adalah ekonomi. Ini pintu yang sini. Ini ilmu yang lengkap juga tapi titik beratnya sosial. Ini ilmu lengkap juga tapi titik beratnya teknologi, kan gitu. Tapi tetap komprehensi, tetap kelengkapan gitu loh teman sekalian. Nah, Anda ikut orang barat yang sudah terlanjur membuat sistem persekolahan seperti sekarang ini. Dan dulu ini 20 tahun yang lalu beliau pernah mendengarkan saya ceramah di depan forum rektor. Ketika itu saya sudah rektor, rektor banget waktu itu. Sekitar 20 tahun yang lalu awakmu burung lahir ya. Itu saya mengatakan ini nggak ada di Indonesia itu, universitas itu tidak ada, yang ada paguyuban fakultas-fakultas. Paham tidak? Yang ada itu fakultas-fakultas. Tidak ada orang kuliah, yang ada itu orang melakukan juz'iyah. Jadi kalau Anda di fakultas A itu Anda mempelajari sesuatu secara eksklusif, yang tidak tahu menahu mengenai sesuatu yang lain yang juga eksklusif. Benar ya? Apalagi sekarang ada jurusan yang lebih sempit lagi, ada dokter spesialis gusi kiwa lisor. Menimbulkan spesialis kuping kiri bagian kopo gitu. Aku wis suwe gak krungu kata kopo itu. Kon kok hafal di kopoan gitu ya. Jadi gini Mas, kalau mau ngomong sehari-hari Pak Nyun Sewu ya, ada orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, ada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, yang keempat ada orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Nah, ini seorang generalis biasanya yang terakhir, tapi dia tahu banyak tentang banyak hal. Yang terjadi di kampus adalah orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kedokteran ya wis, kon ngerti kedokteran tapi dikon ngliwet gara-gara iso. Gitu Pak. Yang kita butuhkan sesungguhnya adalah orang yang punya kemampuan untuk hidup. Seperti tentara Indonesia, musik Indonesia itu gitu. Tentara Indonesia itu perang ya iso, gelut ya iso,
nyanyi iso, selawatan iso, dandani gendeng iso, momong bayi iso, dulang bayi iso, masak iso, maka tentara Indonesia itu juara di mana-mana. Masih fasilitasnya sangat rendah. Tembak tepat di Australia mereka juara umum. Dan kalau mereka tugas di Timur Tengah, di Syria, di mana mereka sangat dicintai oleh rakyat di sana, karena sembarang iso. Gelut ya kendel. Tidak ada penculikan kalau tentara Indonesia menangani penculikan mesti jajal ya musuh wong kene. Karena kalau tentara lain sangat rasional, tentara Indonesia rasional plus. Jadi bisa tentara Amerika. Jadi Anda tahu, Kopassus itu melebihi kualitasnya, melebihi Green Beret Amerika, melebihi marinir Amerika. Ya. Kopassus itu nomor 2 sedunia. Gitu. 3 besar, 2 besar bahkan. Karena dia plus dan dingin. Misalnya orang penculik kapal di Sandera, terus tim dari Indonesia didatangkan ke sana. Iku ditelok gini. Nah, tentara Amerika enggak, belum bisa ini. Waduh, sak jam belum bisa. Ini soalnya begini. Waduh, 2 jam belum bisa. Kesuwen ada mikir kesuwen gitu. Selalu. Terus apa ya, Bismillah ya. Bener deh. Bondo Bismillah itu loh, saya bilang kayak dulu ya. Gitu nggak tuh? Bisa Bismillah ya. Iya bisa Bismillah. Kok apa jari wis? Bener tak? Ya tak? Gitu nggak tuh? Itulah bangsa Indonesia, itulah bonek. Gitu ya teman-teman sekalian. Kita punya potensi seperti itu, kita punya tata nilai yang ekstra. Kenapa kok bembet negara niki? Kenapa kok koyok kene iki kalah di segala bidang? Gaya tax amnesty wes kene iki ngemis nang maling sing mencuri harta kita sendiri, malah saiki sing badi Singapura. Gitu loh. Targetnya di bawah 2%, 3% kan gitu. Apa kok pengurusnya itu gak beres-beres, padahal pemainnya top kabeh. Karena kepengurusannya gak beres-beres, pemainnya ya rasa-rasa main. Akhirnya bal-balan sambil dodolan. Enggak, ya bal-balan karo gak butuh gara ya. Dan seterusnya. Dan ini terjadi tidak hanya di kesebelasan olahraga, tapi terjadi di segala bidang, Pak. Jadi itulah sebabnya kita membutuhkan pemahaman mengenai negara sarung ini. Nah, dan tadi kan Pak, kita sudah persembahkan, Mbak Nia tadi membawakan satu syair Madura yang membikinkan syair itu adalah Pak Zawawi Imron. Bila nyabe, biatnya ampun idede, maneka atas. Bila nyapa ampun edede, paneka kasta setade pade. Bener Pak. Wah, bersih. Ketembang pote mata ya toh. Pote tulang Pak. Apa Pak? Terusnya Pak? Terus apa? Pote tulang gitu. Jadi nanti kan kita sudah urun sama Anda, kita jangan dipikir kalau saya ngerasani Madura itu berarti saya itu gimana kan. Tidak, Madura itu saya bilang tadi, saya ceritain sama beliau dulu ketika kita memperjuangkan supaya Mega memimpin PDIP itu di Surabaya di asrama haji, itu yang berjuang subversi itu Gus Dur, saya sama Eros Jarot. Subversi jadi di luar resmi kongres luar biasanya. Jadi kita dari belakang sampai aku ditangkap tentara barang waktu itu. Nah itu Megawati yang akan kita jadikan ketua itu tasihku tak delay jimat atau Madura. Jadi nang dinding ono jimat Madura nih di tasih Mega ini. Saya pernah memakai rompinya Bung Karno, jaketnya Bung Karno yang ono ngene nih, ono ini gede-gede. Itu juga bikinan Madura, raja ini juluku Raja Madura. Jadi Madura itu sangat saya sayang. Jadi jimat-jimat itu akai kayak ke Madura. Dan saya bilang Madura itu aja meneh kok jimat. Wonge itu loh jimat. Madura adalah jimat karena Madura itu bukan pulau. Madura itu sebuah kapal besar yang terdampar. Wong urip iku kudu duwe anatomi.
Anatomi itu kan susunan atau struktur dari sesuatu hal. Jadi sejak Anda berpikir itu harus ada anatominya. Tadi nek di barat celono iku ono sing bagian sikil kiwa, bagian sikil tengen, nek lambi ono kerai, ono sae, ono gawe benik ngono ya. Itu namanya anatomi. Kalau rumah itu ada bale, ono nirat, ono bale, ono ruang tengah, ono kamar-kamare bapak ibu, ono kamare anak-anak, ono pawon, ngono ya. Kan ini dengan fungsinya masing-masing yang tidak bisa dibalik. Ono daya sing kok trimo di nirat, tapi daya sing luwih ide mungkin kok trimo di bale. Daya tonggo sing wis sering runu mungkin oleh nang ruang tengah, bahkan oleh nang pawon gitu ya. Tapi tetap tidak ada daya yang boleh ke bilik pribadi itu. Nah itu kan ono tatanan. Jadi tata ruang itu punya anatomi nilai sendiri. Tidak semuanya boleh untuk apa saja. Omah yang ngono rek, aja meneh keraton. Nek keraton itu ono keraton dalam, itu bagian ruang dalam yang Anda begitu sampai ke garis itu, Anda tidak boleh berdiri lagi. Awakmu kudu mlaku dodok, ngesot. Tukang sapune gak oleh ngene iki. Dadi tukang sapune ngene, Dik. Ngene iki. Nah, ngene oleh ngaku. Itu keraton dalam namanya. Aja dianggap feodal. Lu omahmu yang ngono, omahmu oleh tak kamare bapakmu ditekani karo kancamu di kampus gak oleh ya. Makanya itu namanya anatomi. Jadi hidup itu harus pakai anatomi gitu. Apalagi sepak bola aja pakai anatomi, bahwa kalau gelandang itu dia bolehnya ke belakang segini, bolehnya ke depan segini kan. Jadi masing-masing itu ada koordinat dan wilayahnya, skalanya masing-masing. Nah itu yang kita bilang kapal besar Republik Indonesia ini anatominya tidak jelas, koyok sarung gitu loh, ngelomprek berarti nih. Nah sarung ini mergo ngelomprek, nek celana kan jelas ngelikone. Nek sarung kan mergo ngelomprek, iki akhirnya dieksploitir. Sarung iki iso dadi koplo, udeng iso dadi serban, iso dadi sabuk, yang iso dadi selimut, ngono. Demikianlah jabatan di Indonesia. Iso disarung-sarungno. Ngono lho. Jadi otoritasnya tidak jelas. Misalnya gini, di negara, di pemerintah gak jelas. Di zaman Orde Baru saja yang katanya buruh itu ada garis besar haluan negara. Sekarang kita tidak punya negara, jangankan haluannya. Ya kan? Negaranya saja tidak ada, yang ada pemerintah, dan pemerintah merasa dirinya adalah negara. Nah ini tolong dipelajari. Kapal ini Anda mau kuliah kayak apapun, kalau konstruksi dan anatomi kenegaraanmu belum benar, juga tidak akan pernah bisa bermain bagus. Ini deh, aku takon rumah tangga dia, nanti besok kan sampean kawin. Biasanya kepala keluarganya siapa dalam sebuah rumah tangga? Ayah apa ibu? Kepala keluarga. Urusannya apa? Menyeluruh dari keluarga itu, urusannya dia kepala dari seluruh urusan. Tapi kalau kepala rumah tangganya siapa? Sing ngurusi beras, sing ngurusi sopir, ya toh, sing ngurusi bayar iki, bayar iko, ya toh, tuku tempe, sambel, gitu ya. Itu kan ibu. Aku sakit takon. Pemerintah itu kepala keluarga atau kepala rumah tangga? Aku takut, apa kepala rumah tangga kalau kepala keluarga ini podo ae apa kudu ono bedane dalam sebuah keluarga? Mosok bapak dikongkon blonjo nang Indomaret rek, gitu kan? Kan ono pembagian tugas. Jadi urusan teknis di dalam rumah, kepala rumah tangga ibu, tapi secara keseluruhan kepala rumah tangganya adalah bapak. Nah teman-teman sekalian, negara adalah keluarga, pemerintah adalah rumah tangga. Di Indonesia tidak ada bedanya.
Sekarang saya tanya, ini milik negara apa milik pemerintah? Kampus Anda ini, yang ngatur, yang punya hak terhadap kampus Anda ini pemerintah apa negara? Sekarang ini pemerintah kan? Kalau sekarang yang ngurusin negara, siapa negara sekarang yang ngurusin ini? Orang wong ya negara ini. Lagi anak wong. Orang raga wong. Siapa kepala negara? PNS itu pegawai pemerintah apa pegawai negara? Negeri. Sejak Pak Harto, undang-undangnya ditambahi taat kepada undang-undang negara dan pemerintah. Dimulailah kesalahan itu. Kok pemerintah ditaati, wong kon iku buruh kok ditaati? Wong kon iku dibayari karo rakyat. Rakyat iku sing duwe negara. Kon iku dibayari kok kon merintah iku gendeng ta kon iku. Lah wong dibayari kok dijenengno pemerintah iku ya apa? Ku sing gendeng pemerintah ta sing jenengno. Ya iki contoh anatomi lho, Dik. Ini mergo sarung iku mang lho. Iso digawe sarungan, iso digawe udeng, iso digawe macam-macam. Itu namanya iso digawe anduk, itu yang namanya konstruksi sarung. Nah, selama kita tidak punya konstruksi yang benar kapal besar Indonesia ini, maka di bidang perkapalan, di bidang gadget, di bidang apa saja termasuk kebudayaan akan juga tidak jalan dengan baik. Ngerti ya maksudnya sarung tadi ya? Ngerti ya? Saya sudah sering kok ngomong soal ini. Kemarin Presiden memanggil 2 hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda bagaimana itu? Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara atau lembaga pemerintah? Lembaga negara. Masa ono buruh di omah nimbali bapake, nimbali kepala rumah tangga, masa ono? Ya apa ya rare? Aku tahu soalnya ngalami itu. Aku duwe pembantu zaman sabrang bayi. Aku duwe pembantu tukang Jombang sing ngewangi Mbak Neneng, jenenge Mbak Neneng waktu itu bojoku. Iku apa jenenge? Gendong, ku nek bengi jam 10 iku ngatur, "Cak, mungkin sampean turu mriki, Mbak Neneng teng mriki, terus kula kali sabrang teng mriki." Diatur karo arek. Ngono aku ya menengahi, ya deh, ngono aku, ya apa, saya ngapain wong. Diatur, aku sing bayari, aku sing diatur. Itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman, selama Indonesia tidak memperbaiki konstitusi dasar kenegaraannya, Anda akan mengeluh terus-menerus. Pak Rektor akan bilang, ya apa, bukunya podo kok hasilnya gak podo. Akan mengeluh terus-menerus. Karena tidak ada kelegaan di dalam bermain sepak bola tadi. Ngerti gak? Iki katoke pelatih tapi kok dodolan. Lalu sih, iki katoke dodolan tapi kok ngatur skor. Gitu betul. Jadi di Indonesia ini sarung kabeh iki iso dadi apa? Maka siapapun bisa menjadi apapun. Siapapun bisa menjabat apapun, betul enggak di Indonesia? Nah, tanpa kriteria. Kalau celana jelas kriterianya, iki kudu ndek tengen, iki kudu ndek kiwa, soalnya ritingnya cek ndek ngarep. Nek sing ndek jalan buri gengen tuh takut buka, rumputnya ya apa? Kan gitu. Itu namanya anatomi. Gitu loh. Jadi nek benekno iku ya kudu simetris rek. Ono wong benekno iku keliru ngene iki. Terus ini suaranya gini. Ono iku. Lho Indonesia iki rada ngono iku. Benike kudu ndek kene kon ndek kene. Gitu. Lan ngono sih. Bahkan katok cawete didelan jogone celana. Ya lah ngono sih. Jadi martabat tak kita jagakan, ada tahu tuh sandang, pangan, papan, bisa jelas loh tapi sandang, pangan, papan, urutannya sandang, baru pangan, baru papan. Karena urusan pertama manusia adalah martabat, yang kedua baru nafkah, yang ketiga baru tempat tinggal. Anda tidak punya tempat tinggal, tidak apa-apa asal masih bisa makan. Anda tidak makan, tidak apa-apa asal masih
katokan kan begitu. Ojo diwalik, gak apa-apa rek, gak katokan. Sing penting jek iso mangan. Terus ono antri gondal kan. Ya toh? Maka mbah-mbah kita sudah menata itu sedemikian rupa anatominya itu sandang dulu, papan, pangan baru papan. Bahkan diilir-ilir diatur urut-urutannya. Pertama cangon-cangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira. Jadi kita mencari nafkah itu untuk mempertahankan martabat hidup kita, karena dodot itu pakaian itu lambang dari martabat kita. Wis ora gak percaya nek kepengin membuktikan pakaian adalah martabat, gampang kok. Mudah meneh wis. Terus mlaku-mlaku kok kelangan martabat agak. Gantengnya aja ganteng, tapi gendeng dianggap gendeng harus lagi. Paling ngurung ceramah cakun gendeng kan gitu. Kalau di Quran jelas suami adalah pakaian istrinya, istri adalah pakaian suaminya. Jadi suami itu saling mempertahankan martabat keduanya satu sama lain kan gitu. Nah baru baru papan, baru ya papan nomor 3 lah. Gak di papan gak apa-apa ngomong yo. Aslinya tidak mungkin manusia punya papan diteruskan Gusti Allah. Nanti puncaknya nanti kita akan ngomong tentang mulane lah. Masih kon dadi mahasiswa perkapalan, kon dadi mahasiswa apa masih kon mek tukang becak, masih kon mek apa jenenge? Masih kon dodolan pulsa, masih apa sak karepe. Sing penting awakmu soleh. Nah soleh itu lah gak jelas ya selama ini sarung meneh itu. Ayo aku takon soleh itu artinya apa? Ya mbahmu apa temenan soleh itu apa mas? Kan aku anak soleh lah kan aku anak soleh rajin ngaji apa? Rajin sholat, rajin ngaji, terus orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam yes. Loh iku TK pokoknya saiki sing jenenge aku anak soleh itu begitu ditakoni wis gede wis soleh niku napa? Nggih ngoten niku lah pokoknya lah. Nah, ya Mas Hugo, jadi mending saya jelasin elementer saja. Jadi soleh itu coba sampean lihat di kamus, soleh itu lengkap. Kalau kan ada 5 baik, itu ada 5 di Quran. Ada khair, ada ma'ruf, ada hasan dan ihsan atau ihsan, ada birrun, ada solehun. Kalau kalau khair itu kebaikan yang masih filosofis, yang masih teoritis, yang masih cair, belum ada wujudnya, itu namanya khair. Jadi misalnya hormatono wong tua, ya, tapi caranya menghormati lah kurang jelas, gitu kan? Nah, begitu sudah menjadi rumusan, bahkan sudah sampai tingkat menjadi pasal hukum, namanya ma'ruf. Mulai sesuatu yang sudah diarifi bersama, bahasa Arabnya ma'ruf. Tuh. Golek hasan itu kebaikan yang kamu inisiatifi, yang lahir dari, tentunya kamu sendiri yang menentukan. Bahkan jikasan, bahkan itu lajis, ya, dan di desa-desa itu. Makanya birun itu kebaikan yang tersimpan di dalam percintaan pribadimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika engkau bertamu ke rumahnya di Mekah. Makanya maf'ulnya atau pelengkap penderitanya namanya mabrur. Jadi kata birrun jadi mabrur. Sing mabrur itu mek kaji tok gak ono, wah dongakno dodolanku mabrur ya. Gak ono. Dongakno pernikahanku mabrur gak ono. Gitu loh. Jadi mabrur itu percintaan khusus dengan Allah
di rumahnya Allah, tapi juga terus Anda harus sadar, terus anggitmu Gusti Allah kos nih, Ka'bah ya apa? Enggak. Semalam itu di Mocopat Syafaat ada hikmah dari seorang romo dari vihara di Jakarta yang mengatakan ada dua orang pemuda yang beragama Buddha jalan-jalan terus sampai ke vihara, salah satunya mau kencing, terus begitu mau buka celana si jini ngomong, jangan kencing di sini, ini tempat Buddha, kan? Terus si jini sing kate ngoyo kondo, kalau gitu tolong antarkan saya ke tempat yang lain yang tidak ada Buddha. Kalau dalam agama Buddha, di mana yang tidak ada Buddha? Sekarang saya tanya sama Anda, tunjukkan tempat yang tidak ada Allah. Jadi anggitmu Gusti Allah alamatnya di Ka'bah. Itu kan tempat kencanmu ketika haji. Itu meeting pointmu itu Ka'bah ketika sholat, ketika haji itu meeting pointnya di situ, stasiunnya di gunung. Tapi jangan dipikir terus Allah boleh di Ka'bah. Allah agama Islam terus alamat Allah beragama. KTP gue jadi. Nah, Allah ada di hatimu ndak? Kalau Anda melihat daun, ingat Allah ndak? Dia ada di daun, kan begitu. Jadi kalau sekarang jangan kencing di situ. Lah kayak ngoyo-ngoyo lah. Lalu juru jeding ya ono. Allah kan ada di mana saja, betul ndak? Nah, maka diperlukan anatomi. Terus ada perjanjian, tetap ngoyo itu di kamar mandi. Dan Allah juga paham ngoyo di gunung gak masalah. Gitu kan? Terus, jadi ngerti ya anatomi. Nah Indonesia ini jik sarung, jik sarung iso dadi opoe gelut terus gak karu-karuan. Antar departemen gak kompak, ya tak gak? Karena sarung sing sitok nih apa sing sitok nih sarung digawe mudeng, sing sitok nih sarung digawe sabuk, sitok nih sarung digawe anduk, kan begitu. Nah, saya mohon teman-teman mahasiswa perkapalan punya cita-cita jangka panjang. Anda juga harus menjadi negarawan pada suatu hari. Anda harus punya komprehensi nasional, harus memahami masalah-masalah sosial maupun kenegaraan. So, Anda nanti hidup di negara yang anatominya benar atau tidak, Anda yang akan menanggung akibatnya. Maksudnya jelas nggih? Jelas nggih? Sip. Alhamdulillah.